Waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Iya Pak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Baik Pak. Sebelumnya mari kita berkenalan terlebih dahulu. Siapakah nama kamu sebelumnya? Nama saya Tifa. 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 Apalah kesibukan Tifa pada saat ini? Kuliah aja sih. Kuliah. Saya kan mahasiswa. Jadi Bapak boleh memanggil Tifa dengan nama Tifa? Iya boleh. Boleh. Karena Bapak juga akan memperkenalkan diri Bapak, nama Bapak kan Amin. Tifa bisa memanggil Bapak dengan nama saja ataupun Azmin, terserah senyaman Tifa. Baiklah. Kalau boleh tahu apakah ini konseling perdana ataupun pernah konseling sebelumnya? Perdana. Perdana. Apakah kita sudah tahu bahwasanya kita melakukan konseling ini kita hanya mencari solusi dan juga memberikan suatu pendapat yang bisa merubah suatu hal yang ada di kita. Sekedar konseling ini hanya sekedar untuk menambah pengetahuan kita bahwasanya kita hanya akan mencarikan solusi atas satu permasalahan yang sedang kita alami. Bapak tidak bisa membantu Tifa dalam memecahkan masalah Tifa, tapi kita berdua yang menjadikan solusi untuk masalah tersebut. Apakah Tifa mengerti? Dan juga Bapak ingin memberitahu kepada Tifa sebelumnya bahwasanya pada kesempatan hari ini Bapak tidak bisa full time dikarenakan Bapak ada acara, jadi Bapak akan menemani konsultasi Pak ini sekitar 10 menit ataupun 15 menit ke depan. Bapak Tifa bersedia? Nah, kalau boleh tahu apa tujuan maksud Tifa kembali ke ruang Bapak ini? Konseling permasalahan saya. Kalau boleh tahu tentang apa itu? Tentang permasalahan dengan teman sih. Oh, teman. Jadi Bapak boleh tahu apa permasalahan yang signifikan tentang teman Tifa tersebut? Bisa Tifa cerita lebih detail dari Bapak? Kan saya mahasiswa, jadi ngekos juga kan di sini. Jadi saya sekamar sama satu orang lagi kan. Nah, teman sekos saya ini itu kurang punya inisiatif untuk bagi pekerjaan kayak ngerapiin kamar atau bersih-bersih gitu. Jadi saya orangnya juga agak enakan kan segan itu kalau ngomong sama dia. Jadi di sini Bapak ada penilaiannya bahwasanya Tifa itu segan dengan teman Tifa untuk membicarakan hal seperti membersihkan kamar kos. Karena teman Tifa ini tidak ada inisiatif yang sama sekali. Jadi Tifa merasa sangat menjengkel. Apakah pernah Tifa membicarakan hal ini secara langsung dengan teman Tifa? Pernah sih kayak sekedar gimana tegur aja gitu, cuman ya dia bodo amat gitu. Apakah responnya seperti kayak tidak merasa peduli gitu? Ya dia nggak merasa peduli gitu. Jadi apakah kamu pernah membicarakan hal tersebut kepada teman kamu untuk sekedar mengingatkan dia untuk saling bekerja sama dalam kegiatan membersihkan kos? Ya pernah sekali tegur kan, cuman karena saya nggak enakan orangnya, segan juga, jadi karena pas kali libur itu dia juga nggak peduli, jadi saya kayak untuk ngomong lagi itu segan gitu. Jadi tidak berani mengungkapkan apa yang dirasakan ke teman-teman. Baiklah, di sini Bapak sudah memahami apa yang dimaksudkan dari kamu. Bapak sepertinya memiliki satu teknik yang bisa membantu kamu untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan dari teman-teman. Itu bernama teknik kursi 04. Kamu pernah mendengarnya sendiri? Belum Pak. Bapak sedikit jelaskan ya sebelum kita memulai teknik kursi. Teknik kursi adalah teknik konseling yang dilakukan klien untuk mengutarakan perasaannya kepada
pada seorang yang dia tanyakan di depannya, sehingga apa yang dibicarakannya bisa disampaikan, disalurkan, sehingga tidak timbulnya rasa tidak enakan ataupun kesal lagi terhadap temannya tersebut. Dan juga di sini kamu bisa menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan pada teman kamu sebebasnya, agar kamu juga bisa tenang dan juga tidak ada kritikan hal yang berarti. Apakah kamu pikir sebenarnya? Ya. Baiklah, di sini ada terdapat pesan-pesan yang telah Bapak sediakan. Coba kamu utarakan pesan kamu terhadap pesan-pesan tersebut untuk membayangkan teman kamu apa yang kamu sampaikan. Baik. Jadi Givi, kalau misalnya ada yang berantakan gitu di kamar, tolong punya inisiatif gitu untuk merapikannya. Soalnya kan kita sekamar itu berdua, jadi gimana supaya kita itu bisa nyaman berdua di pakai kamarnya gitu. Karena kan kita ngekos dan kita sama-sama juga punya kesibukan, sama-sama punya tugas, tapi nggak mungkin kita mengabaikan kebersihan dan kerapian kamar kita kan. Jadi kalau menurut Diva lebih baik kita punya inisiatif masing-masing lah untuk merapikan kamar kita gitu. Apa respon dari teman-teman tersebut misalnya? Ya, mungkin dia punya sedikit perubahan lah Pak, punya pikiran untuk berubah gitu. Satu lagi, Bapak ingin kamu memberikan satu nasihat yang lebih lembut kepada dia agar dia mengerti, lebih singkat tapi lebih halus. Ya jadi kan kita kan apalagi kalau kita itu perempuan, jadi harus jaga kebersihan gitu. Karena ini sama-sama untuk kebaikan kita berdua gitu. Apakah kamu sudah merasa hal yang ingin kamu sampaikan sudah kamu sampaikan semua kepada dia? Udah. Kamu sudah merasa sedikit tenang? Lumayan. Betul. Baiklah. Jadi setelah Bapak lihat kamu melakukan teknik kursi-kursi tersebut, Bapak bisa menilai bahwasanya kamu sudah mulai berani mengungkapkan apa yang kamu rasakan pada teman-teman. Itu satu hal yang bagus. Dikarenakan kalau kita memendam perasaan yang tidak baik itu akan berdampak juga kepada kita. Baiklah, selanjutnya Bapak ingin menanyakan, setelah melakukan teknik kursi-kursi ini, apa yang kamu dapat pahami dari teknik ini? Apa hal yang bisa kamu jelaskan? Menurut saya dengan menerapkan metode tersebut, kita jadi lebih mempunyai keberanian untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, sama lebih berani speak up lah tentang untuk bicara langsung sama orang yang punya masalah dengan kita gitu. Sepertinya kamu sudah memahami apa arti sebuah dari teknik ini. Dan selanjutnya yang Bapak tanya, bagaimana sikap kamu ke depan jika hal ini sebenarnya? Apakah kamu akan tetap diam ataupun kamu akan mulai berani berbicara pada Tuhan? Sepertinya mulai berani berbicara. Dan selanjutnya Bapak ingin juga bertanya kepada kamu, bagaimana tindakan selanjutnya jika hal itu masih terjadi? Mungkin saya akan menegur teman saya tersebut dan berdiskusi lebih lanjut lah dengan dia gitu. Karena kan gimana pun yang pakai kamar itu kan kita berdua gitu. Dan selanjutnya bagaimana kamu bertanggung jawab atas hal ini untuk depannya agar tidak adanya konflik yang terjadi di antara berdua? Mungkin menimbulkan kesadaran masing-masing ya Pak ya. Kalau misalnya mungkin saya lebih mengingatkan dia gitu. Jadi setelah kamu Bapak lihat
sebelumnya kamu sepertinya sudah paham apa yang kita bahas hari ini, dan juga kamu sudah mulai berani mengungkapkan apa yang ingin kamu ungkapkan. Jadi Bapak harap kedepannya kamu tidak ada lagi rasa canggung ataupun takut mengungkapkan apa yang ingin kamu ungkapkan, karena kan hal itu harus kamu lakukan supaya pikiran kamu juga tidak kusut jadinya. Bapak harap kamu selalu berani mengungkapkan hal yang mengajarnya itu. Sepertinya Bapak juga ingin mengetahui bagaimana perkembangan kamu dan juga teman kamu setelah melakukan kasus ini. Bapak harap tidak ada hal yang lebih serius atau konflik yang terjadi. Bagaimana Bapak ingin mengetahui perkembangan Bapak? Mungkin saya bisa bagi kontak saya dengan Bapak. Oh begitu, jadi Bapak atau kamu yang bisa menghubungi Bapak nantinya ya untuk membicarakan apa yang berkembang di saat kedua. Dan juga Bapak harap juga kamu tetap dengan sikap kamu saat ini, jangan terlalu keras terhadap kita, dan juga setidaknya bicarakanlah secara baik-baik, lembut, agar tidak tersinggung kepada musuh. Dan bagaimanapun kita tidak boleh menyinggung hati seseorang. Jadi Bapak akan tetap bicara secara halus dan apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan sebelum kita mengakhiri sesi kali ini? Oh iya, setelah kita ngomong kayak gini, gimana ya, Bapak tuh mirip sama sosok abang saya gitu. Ya dia kan orangnya ya gimana ya, setiap kita kasih dia selalu kasih saya solusi kayak dalam permasalahan itu kayak gimana gitu. Jadi kayak merasa nyaman gitu. Apa ya, sebenarnya di sini ingin mempertegaskan bahwa sebenarnya Pak di sini hanya sebatas konsultan kita profesionalitas kita jalankan di sini. Jadi Bapak tidak ada hal yang lebih yang dihadapi Bapak harus kasih kamu, dan tidak Bapak mungkin akan memberikan solusi kepada kamu, tapi Bapak hanya sebatas konsultan. Jadi mungkin ini akhir dari kelas kita. Bapak harap jika ada sesuatu hal yang mengajar di hati kamu bersedia datang kita cari solusinya bersama-sama dan selesaikan masalah kamu bersama-sama. Baik, senang bertemu kamu, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Apa kabarnya Pak? Baik Pak, Ya, apa maksud tujuan Bapak datang ke Januari pada hari ini? saya ingin melakukan konseling dengan Bapak. Oh, lakukan konseling. Kalau boleh tahu, apa yang ingin kita bahas dengan Bapak pada hari ini? Saya mengalami sulit tidur beberapa hari belakangan ini Pak. Oh, sudah tidur. Baru-baru ini apa udah lama? Udah semingguan ini lah Pak. Sudah semua baik. Bapak mengerti masalah kita. Pastinya Bapak punya salah satu teknik yang mungkin cocok dengan kita, terutama teknik relaksasi. Teknik ini dilakukan untuk merenggangkan otot-otot kita yang mungkin teknik relaksasi yang cocok untuk kita, untuk bisa merelaksasikan tubuh kita, dan juga untuk bisa membuat kita lebih tenang dan juga lebih bagus dalam proses tidur nanti. Apakah dokter bersedia untuk melakukannya? Bersedia Pak. Baik, silakan kita di tempat yang telah Bapak sediakan. Tiga. Baiklah Duta, Bapak akan langsung saja menginstruksi kepada Duta. Silakan Anda berbaring terlentang dengan kedua kaki direnggangkan dalam jarak lebih kurang dari 30 cm. Letakkan kedua tangan di sisi badan dengan telapak tangan menghadap ke atas dan dilemaskan. Pejamkan mata Anda dan gerakkan secara perlahan-lahan semua bagian badan untuk menciptakan posisi yang nyaman. Kemudian mengendurkan bagian badan demi bagian terlebih dahulu. Perhatikan kaki kanan, tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki kanan 25 cm.
tahan, tahan, terus pertahankan sampai benar-benar tegak. Kendurkan kaki, biarkan ia turun secara perlahan-lahan. Hembuskan nafas secara perlahan-lahan. Lalu perhatikan kaki kiri, tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki setinggi 25 cm dari lantai. Tahan, tahan, dan terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegak. Kendorkan otot-otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas dengan perlahan-lahan, gerakkan kaki dengan lemah. Kemudian arahkan perhatian pada otot pinggul dan bubur, tegakkan keduanya. Tegakkan dan juga kendurkan sekali lagi, tegakkan dan kendurkan. Pindah pada bagian dada. Tarik nafas sedalam-dalamnya melalui hidung. Kemudian kembungkan dada, lalu tahan. Tahan dan hembuskan. Pindah ke bagian bahu dengan tidak menggerakkan lengan. Gerakkanlah kedua bahu sampai ke bagian depan. Dari bagian badan yang kendur kembali dan biarkan ia turun dengan sendiri. Selanjutnya perhatikan daerah bagian leher dengan perlahan-lahan dan lembut. Putar leher ke kanan dan ke kiri dan juga ke kanan. Kemudian kendurkan otot-otot leher. Lalu perhatikan otot bagian muka. Gerakkan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, dan juga ke kanan. Kendurkan. Katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian kendurkan. Kendurkan. Tegangkan ujung hidung, lalu kendurkan. Lalu kempotkan otot pipi dan kempotkan otot pipi dan kendurkan. Kendurkan, lalu kendurkan. Selanjutnya gerutkan kening Anda, kemudian kendurkan. Kendurkan dan kendurkan. Sekarang Anda telah menyelesaikan mengendurkan semua otot-otot untuk meyakinkan apakah badan Anda sudah kendur semuanya. Telusuri sekujur tubuh Anda mulai dari ujung kaki sampai kepala. Untuk mengetahui apakah masih ada bagian yang belum kendur, jika Anda menemui bagian yang belum kendur, pusatkan perhatian Anda pada bagian tersebut. Anda telah melakukan penenangan yang penuh. Jiwa Anda sekarang dalam keadaan tenang. Anda bebas sebebas-bebasnya. Anda ibaratkan lautan yang damai dan juga penuh ketenangan. Sekarang Anda bayangkan bahwa saat ini Anda berada di alam yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan juga ketentraman. Indahnya kicauan burung yang merdu, percikan air yang riak, yang senada, yang mengalir begitu tenang dan juga menunjukkan, serta hembusan angin yang mendesir, dedaunan yang berhembus sepoi-sepoi. Anda bebas melepaskan pandangan Anda menikmati indahnya pemandangan yang hijau dan juga menunjukkan. Menikmati bunga-bunga yang bermekaran seiring dengan kedamaian hati yang Anda rasakan. Sekarang bayangkan Anda berjalan seperti di alam yang bebas. Setiap langkah dan ayunan tanganmu selalu disambut dengan indahnya bunga yang berwarna-warni. Canda tawa kupu-kupu yang cantik berterbangan menemani Anda, membuat hati Anda begitu tentram, nyaman, dan penuh dengan kedamaian.
Bayangkan Anda bagaikan seekor burung, Anda terbang jauh sesuai dengan keinginan hati Anda. Anda bahagia, senandung bersama alam, menyanyikan nada-nada indah yang Anda sukai. Tiada satupun yang menghalangi Anda. Anda terbang, 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 dan Anda hinggap pada sebuah dahan yang memberikan kenyamanan terhadap diri Anda, dan Anda merasa nyaman di sana.